Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah video pengecekan VGA seperti biasa. Seperti kemarin-kemarin kita udah cek VGA atau pengetesan VGA GTX 1060 Ti dengan Forza Horizon 5 dan juga GTA 5. Untuk kali ini Henry akan mencoba pengetesan kembali dengan menggunakan VGA yang sama. Dan untuk pengujian kali ini menggunakan atau memainkan game Watch Dogs 2 teman-teman. Dan ini adalah spesifikasi untuk VGA yang dipakai teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk GPU Z-nya. Dan ini juga ada cuplikan dari fisik GTX 1060 Ti yang udah Henry pasang di motherboard teman-teman. Dan untuk yang GPU Z ini adalah spesifikasi dari VGA yang Henry pakai. Oke, langsung kita lanjut aja. Henry akan cek terlebih dahulu ke directory dari game Watch Dogs 2-nya. Ini adalah directory game Watch Dogs 2. Kita klik properties di Watch Dogs 2. Dan ini adalah size atau ukuran dari game Watch Dogs 2 teman-teman. Dan cukup ringan untuk game kali ini. Tidak kayak kemarin-kemarin yang hampir memakan disk, yaitu Forza Horizon 5 sekitar 100 GB dan untuk GTA 5 sekitar 96 GB. Untuk game Watch Dogs 2 ini cukup ringan sekitar 25 GB teman-teman. Dan langsung aja kita langsung ke pengetesan gamenya dengan GTX 1060 Ti. Oke, langsung kita masuk ke gamenya. Ini adalah settingan yang pertama. Untuk settingan pertama, seperti biasa kita akan coba di bawah terlebih dahulu, yaitu settingan low teman-teman, atau settingan paling rendah di game Watch Dogs 2. Ini semuanya udah low ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa dilihat di atas pojok kanan ada VRAM usage. Ada untuk penggunaan VRAM usage di sini ada 1610 MB teman-teman. Sekitar 1 GB setengah lebih dari 4 GB VRAM yang ada di GTX 1050 Ti. Kita kembali ke return dan seperti ini untuk gameplaynya. Untuk settingan low dia lancar, tidak lag. Teman-teman lihat di pojok kiri atas di software MSI Afterburner. Untuk penggunaan GPU 70 68, tidak terlalu berat. Untuk penggunaan CPU dia udah maksimal 100%. Dan untuk penggunaan RAM sekitar 6380 MB teman-teman, atau sekitar 6 GB teman-teman. Dan FPS yang didapat sekitar 37 38, atau kita bulatkan aja menjadi 30. Dan ini cukup lancar walaupun FPS nya agak turun. Oke, kita lanjut ke kedua. Kita kembali lagi ke settingan, kita naikkan menjadi medium teman-teman. Di atas low ada medium, kita naikkan ke medium. Kita setting medium seperti ini ya. Oke, kita cek di kanan atas untuk VRAM usage 1969 teman-teman, atau hampir 2 GB dari VRAM yang digunakan pada settingan medium. Oke, kita kembali lagi ke gameplay. Dan untuk penggunaan GPU dia agak sedikit turun.
penggunaan CPU maksimal seperti biasa seperti tadi. Untuk RAM dia naik teman-teman. Dan FPS agak turun. Oke, di sini yang agak berat yaitu RAM teman-teman. Kalau kita lihat di pojok kiri atas, dia lebih ke RAM. Tapi untuk gameplay aman teman-teman, masih smooth. Oke, kita langsung lanjut ke settingan berikutnya. Di sini kita langsung pilih preset ke high, biar nggak lama teman-teman. Dan untuk VRAM usage di sini naik teman-teman, menjadi 2 GB 534 MB, sekitar 2 GB setengah teman-teman. Dan ini semakin naik grafis, semakin naik VRAM usage ya teman-teman. Kita kembali lagi ke gameplay. Oke, untuk penggunaan GPU dia relatif normal seperti yang settingan pertama-pertama. Untuk penggunaan CPU masih maksimal teman-teman. Dan untuk penggunaan RAM kurang lebih tidak ada perubahan, hampir sama dengan settingan yang sebelumnya, settingan yang medium. Untuk FPS masih cukup baik teman-teman, walaupun agak ngedrop, tapi gameplaynya masih lancar. Oke, lanjut ke settingan berikutnya. Kita pilih di kualitas, kita naikkan lagi menjadi very high. Ini adalah settingan very high, preset dari very high. Dan untuk VRAM yang digunakan selalu naik teman-teman, cuma beda beberapa ratus MB dari settingan sebelumnya. Dari settingan ke settingan untuk penggunaan VRAM makin naik teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke gameplay. Untuk penggunaan GPU masih cukup normal teman-teman, seperti settingan berikut-berikut yang sebelum-sebelumnya. Untuk penggunaan CPU masih maksimal 100%. Dan untuk RAM relatif normal seperti settingan yang sebelum-sebelumnya. Untuk FPS agak turun agak jauh teman-teman, tapi ini untuk gameplaynya masih smooth yang dirasakan teman-teman. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya biar nggak lama. Kita masuk ke settingan yang terakhir mungkin ini ya. Ada settingan terakhir yaitu ultra. Untuk VRAM-nya dia melampaui teman-teman. Bisa teman-teman lihat, VRAM usage 4719 MB. Sedangkan VRAM yang ada di WG ini adalah 4 GB teman-teman. Dan dia udah merah tadi bisa kita lihat. Dia kekurangan VRAM. Untuk GPU dia naik hampir 100% sampai 98%. Dan ini cukup berat untuk GPU. Untuk CPU dia relatif maksimal seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk RAM dia masih mentok di angka 8 GB lebih teman-teman. Untuk FPS
dia relatif normal, masih sama dengan settingan yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini adalah settingan yang terakhir teman-teman, ultra. Untuk yang berikutnya itu settingan custom teman-teman. Ini untuk custom bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan untuk preset yang tertinggi atau settingan yang tinggi ada di ultra teman-teman. Dan ini udah agak kuat teman-teman untuk VGA-nya karena dia udah merah. Ini kekurangan VRAM teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, untuk game Watch Dogs 2 ini dia tidak terlalu makan banyak GPU. Untuk settingan baik teman-temannya, bukan yang terbaik. Untuk yang terbaik dia nggak kuat. Untuk settingan baik di very high atau di high dia tidak terlalu makan banyak GPU. Jadi untuk teman-teman yang mainkan game ini, Henry sarankan memakai VGA minimal 2 GB teman-teman untuk VRAM. Dan untuk CPU teman-teman bisa sekitar 2,5 atau 2 GHz teman-teman untuk CPU. Di sini Henry menggunakan VGA dengan kecepatan 3,2 GHz dengan 4 core teman-teman. Dan untuk RAM Henry sarankan teman-teman menggunakan RAM minimal 4 atau 8 GB teman-teman. Minimal 4 GB dan rekomendasi 8 GB teman-teman. Atau di atas 8 GB kalau teman-teman pengen dapat gameplay yang lebih baik. Dan untuk settingan game Watch Dogs 2 ini akan Henry sesuaikan kembali teman-teman, karena kasihan untuk VRAM-nya karena udah merah. Henry akan turunkan sedikit menjadi very high, dan ini akan menjadi default untuk game yang akan Henry coba teman-teman. Yang akan Henry sering mainkan mungkin akan berada di settingan very high teman-teman, karena kita cari aman agar GPU-nya tidak terlalu panas dan tidak terlalu memaksakan untuk memainkan game Watch Dogs 2 ini teman-teman. Oke, ini adalah video review untuk gameplay Watch Dogs 2 dengan menggunakan GTX 1080 Ti. Dan seperti biasa kita akan cek lagi untuk suhu dari prosesor dan juga dari VGA. Untuk prosesor dia naik teman-teman sekitar 6 atau sampai 7-8 derajat Celcius dari mode standby. Dan untuk temperatur di VGA dia naik kurang lebih sama antara 6, 7 atau sampai 8 derajat Celcius. Cukup lumayan untuk suhu dari prosesor dan juga dari VGA teman-teman. Dan untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapin banyak terima kasih. Dan untuk video selanjutnya akan Henry coba dengan game yang lainnya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.